setelah kita. Ini yang terjadi. Jadi masalahnya sederhana sekali. Apakah Once bersalah? Ya baca undang-undang yang benar dong. Gitu. Once kan nyanyiin lagu. Nggak perlu. Tapi yang saya terus terang kecewa adalah pembentukan opini bahwa saya itu bersalah. Saya sama sekali menentang itu. Kalau misalkan ada direct izin gitu. Oke. Suaranya. Ya, terima kasih. Jadi waktu Once minta tolong saya untuk dampingin dia kasusnya, saya bilang, lu nggak butuh lawyer, Cek. Masalahnya gampang kok. Ya kan? Tapi setelah kita diskusi lama, saya pikir oke deh, saya dampingin. Karena gini, yang penting ini sebenarnya kalau masalah hukumnya nggak ada, ini sebenarnya sensasi aja dibikin nih. Ya. Cuma ini udah, menurut saya, memang perlu untuk karena ini sifatnya sudah disinformasi, ya, sengaja pengaburan, bukan hanya misinformasi nih, sudah disinformasi, seolah-olah Once bersalah, seolah-olah Once merasa lebih besar pada dewa, gitu ya, hingga kemudian fokuskan gitu. Serangannya bukan cuma jadi masalah hukum, jadi masalah personal juga kan, kelihatannya jadi begitu, gitu kan. Apakah IOU nanti juga akan jadi gentar, akan jadi males gitu kan, itu kan juga bahaya itu buat Once. Kalau masalah hukumnya sederhana sekali, ya, ini masalah pemahaman dari orang yang tidak paham. Undang-undang Cipta itu emang memberikan hak kepada pencipta, ya, izin, itu benar, pasal 9. Perhatikan deh, pencipta-pencipta yang senang banget ngelarang orang gunain lagu pasti bilang pasal 9. Pasal 9 itu memang pasal untuk izin, jadi ada 9 hak pencipta. Kalau Anda pencipta, Anda punya hak untuk menerjemahkan karyanya, gitu kan. Kalau buku ya, mengadaptasi, kalau musik, mengaransemen, itu hak ekonomi Anda sendiri, Anda boleh sendiri. Jadi kalau saya punya lagu, ngasih ke saya gitu, coba gua bikin musikal ya, boleh berapa? 200 juta, itu mesti bayar. Tarifnya dia sendiri nentuin, nggak ada lembaga lain. Gitu. Lagu lo gue ganti liriknya ya, bahasa Inggris, oke. Berapa? 1 juta gitu. Ya udah, kita bayar. Itu hubungan antara si pencipta dengan yang ketiga. Boleh langsung. 8 hak tuh. Kemudian ada 1 hak, namanya apa? Hak pengumuman. Ya, penampilan di muka umum dengan komersial. Nah, penampilan ini si pencipta lagu nggak bisa langsung ya dapat hasilnya. Dia harus tergabung di LMK. Lembaga Manajemen. Kenapa harus diatur seperti itu? Kalau nggak kacau balau. Ya, ada warung nih, kios ojok kios jam 3, Ahmad Dhani datang minta duit jam 4. Karena lagunya diputar di iya, kan, siapa Slang datang, tiap orang bisa dimainin gitu ya. Semua orang minta lagu sendiri-sendiri kan. Yang punya kafe kan kapan kerjanya kan, bayar terus, udah gitu tarifnya sendiri-sendiri. Makanya kalau mau dapat duit royalti dari performing, ya undang-undang bilang harus ikut LMK. Dan kita tuh udah ada banyak LMK kan? Ada 11 LMK. LMK 11 terus dibikin namanya LMKN. Gitu. Jadi setiap orang yang mau dapat duit dari royalti kalau lagunya dimainin di muka umum, konser, ya, apalah segala macam, itu dia harus masuk di LMK. Nanti LMK yang mungut duitnya dari para penyelenggara. Nanti LMK baru bayar ke si pencipta. Itu mekanismenya. Ya, satu. Nah, itu kan cuma soal royalti, pasti nanya gitu dong, teman-teman. Izin gimana? Enggak termasuk izinnya. Jadi waktu si pencipta ngasih surat kuasa ke LMK buat mengut royalti, dia kan udah ngasih izin lagu itu diputar, iya nggak? Gimana lagu bisa diputar kalau lagu yang nggak dimainin dulu? Jadi artinya, kalau pencipta ya nggak mau lagunya dimainin, jangan bikin lagu. Gitu, itu aturannya. Nah, ini bukan penafsiran saya, karena pasal 23 ayat 5 jelas bilang setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan. Ya. Jadi pasal 9 bilang harus izin, pasal 23 bilang tidak memerlukan izin kalau untuk performing. Ya, sifatnya jadi yang pasal 9 khusus, umum, pasal 9 khusus. Kan hukum ada yang gitu kan? Jadi gini misalnya, kita bikin aturan, makan malam setiap hari nggak boleh lebih dari jam 7 malam. Terus ada pasal di bawahnya, kecuali hari Rabu, kita boleh makan malam sampai jam 12 malam. Pertanyaan saya,
pasal yang di bawahnya yang Rabu ini bertentangan nggak sama di atas? Enggak. Cuma dia perkecualian. Nah, perkecualian itu untuk apa? Untuk performing. Yang 2% tadi itu. 2% tadi. Dan jadi kalau orang cuma baca pasal 9 itu diulang-ulang, kita punya hak mutlak segala macam, tapi nggak mau baca pasal 23, nggak mau pasal apa, sesatlah dia. Kalau kita baca undang-undang kayak atau baca kitab suci nggak lengkap, ya sesatlah kita, jadi ekstremis lah kita. Ini yang terjadi. Jadi masalahnya sederhana sekali. Apakah Once bersalah? Ya baca undang-undang yang benar dong, gitu. Once kan nyanyi lagu, nggak perlu izin, pasal 23 udah ada kok. Kecuali gini, kecuali itu kalau aku gandain ya, kopi ya itu nggak boleh, itu lain. Kalau ya, performing boleh. Perlu izin apa enggak? Enggak. Gitu. Terus boleh kan dia ngelarang? Kayak kalau dia nggak larang, kayak lagunya nggak dimasukin KNK atau begini. Jadi memang begitu hukumnya. Jadi jangan karena dia nggak ngerti, dia nggak suka, terus dia bikin hukum sendiri. Kalau memang dia nggak terima dengan pasal 23 ayat 5 ini, pasal 87 ini, ya ke MK aja batalin. Ya, tapi, ya, jangan Anda nggak paham hukum, ya, terus Anda nggak suka sama hukumnya, Anda nyalain Once, Anda nyalain itu. Dan menurut lu nih yang dilakukan dari intimidatif nggak? Karena yang dilarang spesifik cuma buat perform doang. Ya kita sih tadinya tawa-tawa aja ya, karena kita kan tahu ya ada orang-orang yang memang suka sensasi gitu ya. Tapi kalau dari Once sih, justru tanya Once, Cok, intimidatif nggak Cok? Atau udah ada belum IO yang nggak jadi atau gimana? Impact-nya dari kita itu, mungkin lebih selanjutnya. Ya belum tahu, kan ini kan relatif baru ya. Jadi saya lihat ya, mungkin kalau ada IO yang jadi khawatir ya kita lihat saja nanti gimana. Mungkin kita mesti kasih pemahaman bahwa saya akan bawakan lagu paling banyak cuma satu. Lagu itu pun saya ikut menciptakan, jadi nggak perlu takut. Artinya kita ini dilindungi oleh undang-undang di negara ini. Kita bermasyarakat tunduk pada aturan-aturan yang berlaku, bukan tunduk kepada aspirasi masing-masing orang yang sedang melontarkan perasaan-perasaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi gini aja, saya kira tadi apa yang dijelaskan Mas Panji udah cukup jelas nggak? Atau Mas Panji mau tambahin lagi? Nggak cukup. Udah dari saya. Ya, jadi memang seperti itu mekanismenya. Pasal 23 itu dan pasal 87 di Undang-Undang Hak Cipta itu merupakan lex specialis derogat lex generalis atau sesuatu yang khusus yang ada di atas yang umum dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Masyarakat harus tahu bagaimana membaca undang-undang itu. Tadi seperti kata Mas Panji, jika kamu tidak tahu membaca undang-undang itu menjadi kacau sekali. Penuh dengan pertentangan-pertentangan yang sebenarnya nggak perlu. Ya. Saya nggak mengatakan bahwa undang-undang itu sempurna. Yang sempurna itu hanya bisa Tuhan. di judicial review kok. Ya kan? Bisa di judicial review. Apa? Judicial review. Tadi kalau bilang judika sih judicial review itu bisa dilakukan ketika kita tidak merasa puas dengan satu aturan atau kita merasa ada pertentangan di antara undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku. Itu bisa dilakukan. Tapi yang saya terus terang kecewa adalah pembentukan opini bahwa saya itu bersalah. Saya sama sekali menentang itu. Saya sama sekali menentang itu, dan saya ingin katakan lagi, saya bukan tipe orang yang menentang hukum. Ya, saya ikut hukum. Bahkan kalaupun ada perubahan apapun dalam Undang-Undang Hak Cipta, kemanapun dia berubah, saya ikut. Kayak misalkan kalau tarifnya dari 20% meningkat, itu lo juga mau dukung? Iya dong. Karena kan kecil banget buat kalau sudah diketok palu oleh pemerintah, oleh DPR, kita ini udah diusahain ya? Ya, meskipun tentu kita bisa usahakan perubahan-perubahan yang konstruktif, artinya tidak destruktif. Ya. Artinya begini yang saya katakan, bahwa semenjak tahun 91 ya, sebenarnya kan pilihan hukum negara ini adalah membentuk satu mekanisme pembentukan pengumpulan royalti secara publik melalui lembaga manajemen kolektif. Itu bukan hal baru, itu dari tahun 90 ya, 90 bahkan mungkin sebelumnya. Ya kan, arti rancangan itu adalah pilihan negara ini, pemilihan hukum yang dilakukan. Ada aturan-aturan sudah dirancangkan untuk menuju ke situ. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.